Proyek Kereta Jakarta-Bandung, KCJB, kembali jadi sasaran kritik publik. Pemerintah baru-baru ini resmi memutuskan untuk membuka opsi bisa menjamin utang yang timbul dari pembengkakan biaya alias cost overrun proyek ini. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bisa menjamin pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, PMK, nomor 89 tahun 2023 yang diteken Sri Mulyani. Penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung dalam peraturan menteri ini disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya, cost overrun, sesuai dengan hasil keputusan komite, tulis pasal 12 tersebut. Sementara dalam pasal 1 disebutkan, penjaminan pemerintah Indonesia diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh Menteri Keuangan, baik secara langsung atau secara bersama dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin. Kemudian disebutkan dalam pasal 4, penjaminan dari pemerintah bisa diberikan atas seluruh utang PT KAI sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSB, di kepemilikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, yang mana perusahaan patungan ini sahamnya dikuasai BUMN Indonesia dan perusahaan Cina. Pinjaman KCIC tersebut meliputi pokok pinjaman, bunga utang, dan biaya lain yang timbul sehubungan dengan adanya utang tersebut. Sri Mulyani membeberkan, alasan dirinya menyetujui utang ke Cina dalam proyek KCJB dijamin keuangan negara adalah karena sudah melalui audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Dalam audit dua lembaga pemeriksa keuangan negara itu, salah satu rekomendasinya adalah pemerintah perlu membantu penyelesaian masalah cost overrun. Yang mana akibat dari pembengkakan biaya, maka KCIC harus mengajukan utang baru ke Cina. Di sisi lain, Beijing juga meminta kepastian dan jaminan pembayaran utang pokok plus bunga yang diajukan. Cost overrun sudah diaudit oleh BPKP dan BPK dan di situ ada rekomendasi untuk penanganan cost overrun, kata Sri Mulyani dikutip pada Rabu, 20 September 2023. Alasan lainnya pemerintah menjamin pinjaman ke Cina di proyek tersebut, yakni lantaran PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI diproyeksikan akan sanggup membayar utang. Salah satu tambahan pendapatan untuk KAI adalah penyediaan jasa pengiriman logistik angkutan batu bara dari sesama BUMN di lintas Sumatera, PT Bukit Asam, Persero, TBK. Kita waktu itu dalam komite yang terdiri dari Menko, Pak Luhut, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan menetapkan bahwa PT KAI memiliki tambahan pendapatan, ucap Sri Mulyani. Pemberian jaminan pemerintah untuk utang proyek KCJB sejatinya mengingkari janji Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebelumnya. Jokowi menegaskan proyek ini dikerjakan dengan skema business to business, B2B, antar BUMN Indonesia dan Cina. Di mana negara tidak akan mengucurkan APBN maupun memberikan jaminan dalam bentuk apapun apabila di kemudian hari proyek ini mengalami permasalahan. Sementara itu staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, pemberian jaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur bukan yang pertama kalinya. Justinus menyebut beberapa proyek selain KCJB juga mendapatkan keistimewaan yang sama, mulai dari proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik batu bara PT PLN, Persero, 10.000 tahap 1 dan 2 hingga proyek LRT Jabodebek. Menurutnya, selama ini pemberian penjaminan pemerintah tidak pernah menjadi masalah, sebab dalam pelaksanaannya pemerintah mengedepankan tata kelola dan manajemen risiko agar kas negara tidak terbebani.